Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin yakni rawahu riwayatul mauquf an ashabi Mu'ad min ahli Khims qala wa qala marratan an Mu'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adan ila al-Yamani qala lah kaifa taqdi idza arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid aw fa illam tajid fi kitabillah qala aqtib bi sunnatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid fi sunnatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ajtahidu bi ra'yi wala alu qala fadaraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fi sadri wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadal yaum wa khasatan fi hadas sabah nastati an nastamir dirasatana yakni fil mawdu' al-qawaid al-fiqhiyah fil iqtisad al-islami wa hadal yaum insyaallah nastamir yakni fil qawaid awil qaidah yakni as-saniyah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ilmu Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di mata kuliah Usul Fikih dan Kaidah Fiqhiyah Ekonomi Syariah ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita sampai kepada kaidah asasiyah yang kedua dan nanti insya Allah juga yang ketiga, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Jadi nanti keyakinan yaitu tidak menghilangkan keraguan ya. Artinya nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih yang sudah hadir ya. Ada 32 mahasiswa, insya Allah nanti akan lebih kurang ada 70 mahasiswa yang akan mengikuti kelas besar ini. Karena ini adalah kelas besar, jadi saya nanti akan lebih banyak ke lecturing atau pemaparan ya, sehingga nanti tetap juga akan saya berikan waktu untuk bertanya lebih kurang 30 menit ya. Saya akan menyampaikan dari sekarang ya 7:20 nih ya sampai jam 9 insya Allah ya, jadi lebih kurang 1,5 jam. Saya rasa mudah-mudahan tetap konsentrasi semuanya ya, dan nanti juga ada rekamannya, mudah-mudahan nanti bisa dimintakan ke admin untuk minta rekaman yang materi ini ya. Baik, kita mulai dari kaidah fikih asasiyah ekonomi syariah
di kaidah asasiyah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bi syak. Ya, saya awali ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ini kemarin kita sudah bahas tentang kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, ya sebagai seorang muslim, ya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya kita taat, ya kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga mengikuti apa yang ada di hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa juga kita juga harus taat atau mengikuti ulil amri. Ya, ulil amri di sini maknanya bisa ulama dan juga zu'ama, ya ataupun pemerintah. Ya, fa in tanazatum fi syai'in, ya kalau kita berbeda pendapat tentang suatu masalah yang biasanya itu tidak ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka farudduhu ilallah, ya maka kita kembalikan kepada Allah. Maknanya kita kembalikan kepada kitabullah, kita kembalikan kepada prinsip-prinsip, nilai-nilai, asas-asas yang ada dalam kitabullah, yang ada dalam Al-Quran war Rasul, dan juga yang ada dalam sunnah hadis sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu adalah sebagai tanda dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Karena dengan itu, ya dengan kita taat kepada Allah, taat Rasul, kemudian juga mengembalikan semua permasalahan kepada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu adalah khairu wa ahsanu ta'wila, ya yang lebih utama dan tentu saja lebih baik, ya bagi kita semuanya. Ya, kemudian juga kita diingatkan kembali terkait dengan riwayat yang ini riwayatnya dhaif tetapi maknanya itu sahih gitu ya. Jadi sanadnya itu lemah ya, tapi secara makna itu sama, bahwa ketika kita itu diberikan sebuah permasalahan, artinya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, maka kita wajib untuk naqdi bi kitabillah. Kita merujuk, kita berhukum kepada Al-Quran. Kemudian kalau di dalam Al-Quran tidak ada, maka kemudian kita berhukum kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di dalam sunnah, di dalam hadis itu tidak ada, maka kemudian di situ dikatakan ajtahid birra'i, ya artinya bersungguh-sungguh ya menetapkan suatu hukum yang tetap berpegang teguh kepada prinsip, nilai, asas dasar dari Al-Quran dan juga hadis atau dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kemudian ya kita pahami bersama bagaimana sekarang ini perkembangan dari ekonomi syariah itu begitu pesat sehingga meniscayakan ya adanya studi mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip, pokok-pokok, kaidah-kaidah terkait dengan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah ya. Nah, ilmu yang membahas tentang dasar ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu adalah ilmu usul fikih dan kaidah fiqhiyah ya. Berarti ini adalah mata kuliah yang sedang kita pelajari saat ini ya. Nah, kaidah fiqhiyah ya pada masa lalu biasanya sifatnya itu lebih umum ya, belum spesifik kepada bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah ya. Biasanya lebih banyak kepada yang sifatnya itu ibadah, kemudian juga muamalah ya. Muamalah di situ juga dalam makna tadi yang general ya. Nah, sehingga kemudian studi kaidah fikih usuliyah terkait dengan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Jadi kita mempelajari ya usul fikih, di dalamnya ada pembahasan tentang kaidah fiqhiyah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada kaidah fiqhiyah yang kedua ya, yaitu al-yaqinu la yuzalu bi syak ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dirubah atau tidak bisa hilang dengan adanya keyakinan. Baik ya, kita akan belajar bersama ini. Nah, sebelum saya lanjut, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, soalnya ini tadi di mic saya itu hijaunya itu kurang kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan.
Saya mengulang kembali sedikit tentang makna atau pengertian dari kaidah fiqhiyah ya. Yang disebut dengan al-qaidatu ia adalah atau dia adalah hiya qadiyatun kuliyatun mantiqatun ala jami'i juz'iyatih ya. Kaidah atau proposisi universal. Proposisi ini artinya dia rumus formula ya, universal ya, kaidah gitu ya, kaidah universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya ya, bagi cabang-cabang yang ada di bawahnya. Maksudnya dia adalah kaidah umum ya, yang kuli, yang general ya, yang kemudian membawahi atau menjadi dasar bagi cabang-cabang atau bagi bagian-bagian hukum yang ada di bawahnya atau yang menjadi cabangnya. Ini adalah akwal atau pendapat dari Imam Al-Jurjani ya. Kemudian kalau Ibnu Nujaim menyebutkan bahwa yang disebut dengan kaidah fiqhiyah itu adalah hukmun kuliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyati au aksariha lita'rafu au lita'arrafu ahkamuha minhu ya. Jadi ketentuan umum hukmun kuliyun yang mencakup yang tabiqu ala seluruh kebanyakan dari partikular. Partikular itu artinya adalah dia cabang-cabangnya ya, yang ada di bawahnya, sehingga ya lita'rifu lita'rafu ahkamuha minhu ya, sehingga diketahui hukumnya. Jadi dia itu ada kaidah yang kemudian dari kaidah itu, formula itu, rumus itu, kemudian kita akan mengetahui berbagai hukum yang tercakup padanya ya. Nah, kemudian juga yang disebut dengan kaidah usuliyah, al-qaidatul usuliyah innaha hukmun kuliyun tabna alaihil furu'ul fiqhiyah ya, masuhun siyaghatu amma wa mujarradatun wa muhkamah. Jadi kaidah usuliyah itu adalah ketentuan umum yang mana cabang-cabang fikih terbangun di atasnya gitu ya. Nah, ini adalah pengertian dari apa yang dimaksud dengan kaidah fiqhiyah. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Hari ini kita masuk kepada pembahasan yang kedua ya, yaitu terkait dengan al-yaqinu la yuzalu bi syak ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan ya. Jadi keyakinan al-yaqin la yuzalu tidak bisa dihilangkan bi syak, bi dengan syak atau keraguan. Nah, kita mulai dari pengertian yang pertama, al-yaqin ya. Al-yaqin maknanya adalah yakinul ma fil haud ya, artinya air itu tenang di dalam kolam. Jadi ada air ya di dalam kolam, jadi airnya itu tenang. Kenapa? Al-yakin itu artinya adalah kemantapan hati ya, hati yang mantap ya, yang yakin gitu ya. Nah, berarti keyakinan itu bermakna adalah apa? Ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ilmu yang al-ilmu la roiba fih ya, ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya, seperti Al-Qur'an ya. Al-Qur'an dikatakan dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu la roiba fih ya, la roiba fih ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi keyakinan itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya, berarti betul-betul yakin ya. Oke, yakin itu nanti dalam konteks Islam itu ada sesuatu yang sifatnya ainul yakin ya, keyakinan yang didasarkan kepada mata, ain atau panca indera lebih luas lagi. Ada juga yang didasarkan kepada ilmul yakin ya, jadi pengetahuan ya, yakin yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan ya, sampai kepada tingkat yang paling tinggi dalam keyakinan, yaitu hakul yakin ya. Artinya apa? Artinya keyakinan yang betul-betul
didasarkan kepada sebuah argumentasi ya yang kokoh, yang kuat gitu ya, atau yang hak, yang benar, hakul yakin. Jadi hakul yakin ini adalah tingkat paling tinggi dalam keyakinan atau keyakinan di dalam Islam. Al yakin la yuzalu artinya berarti dia meniadakan atau menghilangkan ya, yuzalu menghilangkan, jadi tidak ditiadakan atau tidak bisa dihilangkan ya. Nah, keraguan asyak itu artinya adalah keraguan ya, berarti maknanya adalah keraguan dan kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya ya. Sebenarnya ya tidak mesti dua tapi lebih dari dua ya. Satu pun ketika kita ragu ya bisa saja berarti keraguan itu ya keraguan kebimbangan akan kebenaran sesuatu ya, akan kebenaran sebuah sesuatu. Ini benar atau tidak, ini salah atau tidak, ini batal atau tidak, ini halal atau tidak, ini haram atau tidak. Pasti syak ya, artinya itu ragu-ragu atau keraguan. Nah, merujuk kepada kata ini berarti yang namanya dari al yakinu la yuzalu bisyak, maknanya adalah suatu perkara ya, suatu perkara itu yang diyakini telah terjadi ya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil pasti yang meyakinkan. Jadi kalau sudah istilahnya itu sudah sesuatu diyakini misalnya itu ada ya, maka berarti memang ada gitu ya, sampai ada hal lain ya, korinah atau sebab lain yang membatalkannya ya, serta tidak bisa dihilangkan hanya karena sebuah keraguan ya. Kita nggak yakin nih ya, nah ya harus yakin gitu ya, keyakinan gitu ya, itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diganggu ya oleh sebuah keraguan. Nah, demikian juga suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi ya, kecuali ada dalil yang meyakinkan pula gitu ya. Artinya ya kalau sesuatu itu sudah terjadi atau belum terjadi gitu ya, sesuatu itu belum terjadi ya, kemudian kita pengen ini udah terjadi atau belum nih ya, kalau kita yakinnya belum ya berarti ya memang belum gitu ya, seperti itu ya. Jadi suatu perkara yang diyakini belum terjadi gitu ya, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil meyakinkan pula. Ini dari Syekh Saleh bin Ghanim Sadlan. Nah, berarti yang namanya keyakinan, kalau kita sudah yakin gitu ya, maka maka tidak ada yang bisa menghilangkan ya, membatalkan keraguan itu atau keyakinan itu, kecuali apalagi dengan hanya sebuah keraguan ya, kecuali nanti ada keyakinan yang kemudian ya bisa dibatalkan dengan keyakinan yang lain yang lebih kuat. Nah, itu nanti kita masuk ke dalam kaidah berikutnya. Baik ya, al yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan adalah kemantapan hati, sementara syak itu adalah keraguan dan kebimbangan. Baik, berikutnya ketika bicara tentang kaidah ini ya, kita mengambil dari pendapat Imam As-Suyuti terkait dengan fadilatul kaidah ya, keutamaan dari kaidah. Imam As-Suyuti mengatakan ya bahwa kaidah ini dapat diterapkan di semua bab fikih ya, dan permasalahan fikih yang dicakup kaidah ini mencapai 3/4 permasalahan. Jadi ini begitu agungnya, begitu mulianya, begitu utamanya kaidah ini, sehingga menurut Imam As-Suyuti itu sampai 3/4 ya, berarti hampir 75% ya, kalau 3/4 ya 75% dari keseluruhan permasalahan ya. Kenapa? Karena semua bisa ini, misalnya nih ya tadi al yakinu la yuzalu bisyak, nanti contoh-contohnya banyak sekali gitu ya. Misalnya hari ini ada kuliah nggak ya, kuliah jalan apa enggak ya, karena al yakin ya yakinlah ya, ragu-ragunya itu karena kita nggak ada bukti, jadi ragu-ragunya ya harus dihilangkan, yakin hari ini ada kuliah karena jadwalnya sudah jelas gitu ya. Ini perkataan dari Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair. Ini yang paling buku yang standar untuk memahami tentang kaidah fiqhiyah ya. Kemudian yang kedua, Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab ya, beliau juga menyebutkan nih tentang kaidah ini, artinya keutamaan dari kaidah ini ya. Dikatakan bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang umum, yang general, yang kuli ya,
mencakup banyak permasalahan dan tidak keluar dari kaidah ini kecuali beberapa permasalahan saja. Artinya ya tadi kalau Imam As-Suyuti menyebutkan 3/4, maka Imam Nawawi menyebutkan itu kaidah umum yang mencakup banyak ya. Jadi banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Sehingga di sini saya menyebutkan bahwa kaidah ini adalah menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam keadaan sulit untuk melaksanakan sebuah amalan. Jadi ketika sebenarnya bukan sulit ya, nanti ada satu lagi kaidahnya. Jadi kaidah ini sebenarnya intinya kaidah tentang al-yaqinu la yuzalu bisyak ini dia terkait dengan apa? Dengan bagaimana fleksibilitas dari din atau dari agama Islam itu sendiri yang selalu memberikan kepastian ya. Kepastian dalam sebuah permasalahan, dalam sebuah hukum, dan juga dalam berbagai persoalan yang mungkin di sana muncul keraguan-raguan. Ya, baik. Yang berikutnya, ketika bicara tentang al-yaqinu la yuzalu bisyak ya, ternyata dasar hukum dari kaidah ini ada dua ya. Yang pertama adalah di dalam Al-Qur'an ya, yang kedua adalah di dalam As-Sunnah ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama dalam surat Yunus ayat ke-36. Ini dasar hukumnya ya, dasar kaidahnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yattabi aksaruhum illa dhon, innal dhonna la yughni minal haqqi syai'a ya. Dan kebanyakan mereka ya tidak mengikuti kecuali dhon ya, kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya innal dhonna ya, itu tidak sedikit pun la yughni minal haqq ya, tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana dhon, persangkaan ya, dan juga nanti karena muncul itu keraguan-raguan, itu tidak memberikan manfaat kepada sebuah kebenaran, tidak akan memberikan sebuah kegunaan bagi sebuah kebenaran. Jadi konteks ayat ini di surat Yunus ayat ke-36 ini berbicara tentang keraguan-raguan, sangkaan yang tidak bisa diterima ya, apalagi dia tidak ada argumentasi, tidak ada dasar yang menguatkannya atau yang menjadi dasarnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya juga dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, ini sering sekali ya, ini menjadi ayat yang menarik untuk kita bisa pelajari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun ya. Jadi wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah ismun ya, jadi dosa. Jadi di sini sama tentang persangkaan, tentang dhon ya, tentang sebuah sesuatu yang belum pasti ya. Tentu saja dalam itu karena dhon, karena sangkaan itu masih ragu-ragu, ini benar tidak ya, ini sesuatu yang memang qat'i atau dhonni ya, atau masih sangkaan. Nah, kalau sangkaan berarti dia tidak qat'i, dia belum mencapai kepada level kepastian ya, level yang menunjukkan kepada itu benar-benar terjadi, itu benar-benar ada, itu benar-benar memang fakta realita. Ya, ini adalah surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kemudian juga kita diingatkan juga dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, dikatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'.